Saudara Lembaga Swadaya Pemerhati Buruh Migran atau Migrant Care melaporkan temuan kerangkeng manusia di lahan belakang dari rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara ke Komnas HAM. Migrant Care menyebut temuan adanya kerangkeng atau penjara ini berdasarkan laporan dari masyarakat bersamaan dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Langkat. Dalam temuan ini, pihaknya menemukan ada 40 orang pekerja sawit yang diduga selama ini bekerja di ladang milik Bupati Langkat yang tinggal di dalam kerangkeng yang berada di rumahnya. Para pekerja ini diduga mengalami penyiksaan hingga mengalami luka lebam. Setelah menerima bukti foto dan rekaman-rekaman video, Komnas HAM mengaku akan segera mengirim tim ke lokasi. Bupati itu membangun semacam penjara gitu ya, kerangkeng di dalam rumahnya. Yang kedua, kerangkeng itu, penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja. Yang ketiga, mereka tidak punya akses untuk kemana-mana. Yang keempat, mereka mengalami penyiksaan, dipukul, lebam dan luka. Yang kelima, mereka diberi makan tidak layak, hanya 2 kali sehari. Yang keenam, mereka tidak digaji selama bekerja. Yang ketujuh, tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar gitu. Akan segera kirim tim ke sana, ke Sumatera Utara itu, terus juga berkomunikasi dengan berbagai pihak. Jadi ini kami akan tangani dalam skema urgent response cepat, itu ya, karena ini jelas ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya, makanya kami akan segera respon ini dengan baik. Sementara itu, saudara, polisi menyebut kerangkeng yang berada di rumah Bupati Langkat disebutkan merupakan penjara untuk rehabilitasi narkoba yang sudah ada sejak 10 tahun lalu. Meski demikian, polisi menyebut akan tetap mendalami rumah kerangkeng tersebut mengingat adanya laporan dari Migrant Care. Menurut polisi, para tahanan direhabilitasi lalu dipekerjakan di kebun sawit milik Bupati Langkat. Sementara terkait dengan status rumah rehabilitasi ini adalah milik pribadi dan belum ada izin. Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersangkutan secara pribadi dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun untuk merehabilitasi korban-korban narkoba, ya, pengguna narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari dan malamnya sebelum dilakukan kita melakukan operasi tangkap tangan. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut dari terkuaknya 2 ruangan seperti penjara di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jaka Priyatna, yang sudah bersiap di Medan, Sumatera Utara. Jaka, selamat pagi. Pasca ditemukannya ruangan mirip penjara dengan ada puluhan orang di dalam penjara tersebut di rumah Bupati Langkat, bagaimana dan di mana sekarang keberadaan para penghuninya yang kemarin sempat di kerangkeng? Apakah sudah dibebaskan? Artinya dibebaskan, sudah tidak tinggal di kerangkeng lagi, Jaka? Ya, Bayu dan juga saudara, selamat pagi. Tadi saya mencoba menghubungi Kabid Humas Polda Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya, informasi lebih lengkapnya lagi, namun memang masih belum bisa terhubung. Sehingga informasi sementara yang kami dapatkan ini, kemarin ada total 27 orang yang ditemukan di ruangan menyerupai tahanan milik mantan Bupati Langkat ini. Dan sebenarnya memang Polda Sumatera Utara kemarin ini akan ataupun ingin menjemput ataupun mengamankan para tahanan di ruang yang menyerupai tahanan tersebut, namun memang karena ada kendala yang juga tidak bisa disebutkan, sehingga upaya penjemputan ataupun pengamanan dari para tahanan yang ada ini memang batal dilakukan. Sehingga memang untuk saat ini kami belum bisa menginformasikan bagaimana keadaan dan keberadaan sebenarnya dari para tahanan yang ditemukan di ruangan menyerupai penjara milik mantan Bupati Langkat ini. Bayu. Ya, Jaka, kan selama ini atau belakangan ini sambil terus mengikuti informasinya, mengikuti informasi ini, ada dugaan penyiksaan dan lain-lain atau juga mengenai perbudakan. Nah, ada 2 pendapat lah. Kemudian ini adalah semacam tempat rehabilitasi narkoba sambil bekerja di perkebunan. Nah, dengan 2 dugaan ini, apa yang akan dilakukan pihak kepolisian sampai sejauh ini dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh kepolisian di Sumatera Utara, Jaka?
Iya, Bayu, memang berdasarkan dari keterangan dari Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak kemarin, Kapolda Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa sebenarnya ruangan yang merupakan penjara ini merupakan tempat rehabilitasi para pengguna narkoba yang nantinya juga setelah selesai rehabilitasi ini akan dipekerjakan di perkebunan sawit pribadi milik mantan Bupati Langkat ini, dan disebutkan juga ruangan menyerupai penjara ini sudah bekerja sama dengan puskesmas dan dinas kesehatan setempat, sehingga memang dari Polda Sumatera Utara ini menyebutkan sangat mendukung apabila memang seperti itu adanya, bahwa tempat ini merupakan tempat rehabilitasi. Namun memang ini yang perlu diperhatikan adalah memang harus mempunyai izin dan difasilitasi sebagaimana mestinya. Namun memang ini dari sangat berbeda dari pendapat ataupun pandangan dari yang dilaporkan oleh Imigran Care yang menyebutkan bahwa adanya praktik pengurungan tidak manusiawi, sehingga memang ini langsung ataupun akan dilaporkan ke Komnas HAM. Dan terkait dengan ini semua kami masih menunggu konfirmasi, karena memang dari informasi-informasi yang ada ini perlu pendalaman lagi, perlu penyelidikan lagi, dan tentunya kita ataupun kami di sini masih menunggu informasi lanjutan seperti apa sebenarnya motif dari yang ada dari adanya ataupun ditemukannya ruangan menyerupai penjara milik mantan Bupati Langkat ini. Kembali, Bayu. Baik, Jaka Priyatna, terima kasih informasi terkini dari Medan, Sumatera Utara Anda melaporkan.